Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kembali lagi ada di minggu ketiga ini. Kita akan mengawali hari pertama, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kembali Tuhan beri lagi kami kesempatan hidup. Terlebih hari yang begitu istimewa mengawali minggu ini. Biarlah Roh Kudus memimpin kami ketika kami hendak melandasi hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Berikan pengertian dan hikmat supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Yesus bangkit, dia dapat dipercaya. Itulah tema kita. Nah saudara, ada dua fakta, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Adalah merupakan dua peristiwa yang paling penting dalam kekristenan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 tadi. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sangat penting. Bahwa apa yang sangat penting bagi Allah itu juga adalah sangat penting dalam hidup kita. Nah, seorang yang bernama Jack Hayford pernah mengatakan bahwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa paling berharga di sepanjang sejarah manusia, dan kematiannya merupakan peristiwa yang paling menentukan. Ya, bahkan boleh dikatakan ya bahwa tanpa peristiwa kebangkitan Kristus, sesungguhnya kekristenan tak akan pernah ada. Sebagaimana yang dikatakan Theodorus Harnack, dikatakan, bagiku jatuh bangunnya agama Kristen itu bergantung kepada kebangkitannya. Nah saudara, kebangkitan Kristus itu penting untuk banyak hal. Tetapi dalam renungan ini saya hanya akan membicarakan pentingnya kebangkitan Kristus bagi diri Kristus itu sendiri. Nah, apa pentingnya kebangkitan Kristus bagi dirinya? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa Yesus semasa hidupnya memberikan banyak klaim tentang dirinya yang tidak pernah diucapkan oleh manusia manapun yang ada di muka bumi ini. Dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Yohanes pasal 8 ayat 58. Ya, dia juga mengklaim bahwa dia sudah lebih tua dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 5. Dia juga mengklaim bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa misi penyelamatan untuk manusia. Yohanes 12:47. Dia juga mengklaim bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan dia mengklaim bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dia juga mengklaim bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Nah saudara-saudara, inilah sesungguhnya yang sungguh kita lihat ya, dari pernyataan-pernyataan Yesus. Dan akibat dari klaim-klaim yang berani ini, maka ya kita tahu dia pernah mau dilempari dengan batu. Dia juga mau dibunuh. Ya, bahkan dia juga dianggap gila. Dan ya, yang paling utama dari segala-gala klaim itu, ia sungguh-sungguh akan mati dan dia berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara, dan terhadap klaim dia akan bangkit itu disampaikannya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Misalnya dalam Markus pasal 8:31, Yohanes 2:19, ya, Matius 27, 62, 63 itu bagaimana dia katakan bahwa dia akan menderita dan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, saudara-saudara, inilah yang sesungguhnya menjadi klaim Yesus bahwa dia sungguh telah memberitahukan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas ini sudah diketahui secara umum. Dan mengherankan memang bahwa ya murid-murid ya, melupakan semua apa yang dia sudah sampaikan ini. Sedangkan para musuhnya, ahli Taurat, para imam, orang Farisi mengingatnya dengan baik. Itu sebabnya
Ya, mereka mengatur dan merekayasa kematian dan kebangkitan Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah klaim yang sungguh paling berani. Ya, sekarang ya pikirkan bagaimana seandainya kalau klaim Yesus ini tidak terjadi. Jikalau itu tidak terjadi, maka pasti semua orang akan menuduh dia sebagai pendusta, penipu besar, penyesat, nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu, bahkan iblis penipu yang hanya mencari popularitas dan sensasi murahan dengan klaim-klaimnya itu. Jikalau ini yang terjadi, maka tidak ada alasan untuk mempercayai semua klaimnya yang aneh-aneh tadi, atau minimal semuanya itu dapat kita ragukan. Jikalau ia tidak bangkit, maka ya ragukanlah bahwa ia adalah anak Allah atau dia adalah Allah. Nah, disinilah titik pentingnya, disinilah titik krisisnya kebangkitan Kristus bagi dirinya sendiri. Dan faktanya, kenyataannya, kebenarannya adalah dia, Yesus, sesungguhnya telah bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dikatakannya. Fakta ini, kebenaran ini, kenyataan ini meneguhkan kebenaran dari semua klaim Kristus yang sudah disampaikannya tadi. Jikalau ia bisa dipercaya dalam hal yang sebesar ini, yaitu kebangkitannya, maka tentu ia bisa dipercaya dalam klaim-klaim lainnya yang justru lebih rendah dari ini. Jadi saudara, fakta bagaimana ya kebangkitan Kristus itu sesungguhnya menyatakan kepada kita bahwa semua klaim yang pernah keluar dari mulut Kristus itu dapat dipercaya. Ya, dia dapat dipercaya. Karena itu percayalah kepadanya sungguh-sungguh dan jangan pernah ragukan apapun yang dikatakan dan yang dijanjikannya. Ketika ia berkata bahwa ia sudah menghapus dosa kita, percayalah bahwa dosamu sudah terhapus. Ketika ia berkata bahwa ia akan membawa kita ke sorganya saat kita mati nanti, percayalah bahwa itu pasti terjadi. Ketika ia berkata bahwa ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman dan tidak akan meninggalkan kita sendiri, maka percayalah juga bahwa itu benar. Ketika ia berkata bahwa ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita, maka percayalah bahwa itu pasti terjadi. Bahkan ketika ia berkata, alam maut, penganiaya, kelaparan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya, maka percayalah dan yakinlah bahwa itu sungguh ya dan amin. Intinya saudara, mulai dan sampai dengan saat ini, jangan pernah ragukan apapun dari Kristus. Percaya saja bahwa semua yang dikatakannya, karena semua kebenaran itu tidak hanya dikatakannya, tetapi sudah dia buktikan atau sudah dibuktikannya. Mari kita bersyukur Yesus bangkit, maka dia layak untuk dipercaya. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Tolong kami supaya dengan kami merenungkan masa-masa Paskah ini, kami betul-betul sungguh percaya dan menaruh seluruh hidup kami sepenuhnya total hanya kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.